Kita akan membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17 sampai 19. Saudara selipkan sisipan Alkitab. Lalu kita juga membuka Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kejadian 22 kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 hingga selesai. Kejadian 22 1 sampai 13. Setelah semua itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran, lalu berangkatlah dia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Sama-sama. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, pengganti anaknya. Iman bukanlah apa yang kamu katakan, tetapi apa yang kamu kerjakan. 1001 perkataan indah dan manis tak akan pernah memiliki dampak dalam kehidupan jika tidak terlihat dalam keseharian perilaku kita. Abraham membuktikan bagaimana melalui jalan panjang sehingga layak disebut sebagai bapa orang beriman. Sesudah peristiwa Menara Babel, manusia kehilangan pegangan. Sesudah peristiwa Menara Babel, manusia coba membangun satu konsep keagamaan. Lalu Tuhan mencerai-beraikan. Bahasa menjadi kata kunci kekacauan. Itu pasal 12. Bagaimana kemudian di dalam bagian berikutnya, di pasal 21 lalu pasal berikutnya, kemudian Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut dia. Babel, simbol kegagalan agama. Abraham dipanggil seakan jawaban Tuhan terhadap dunia. Ini agama, yaitu panggilan Allah yang benar. Sehingga kalau kita melihat urut-urutan Alkitab dan membacanya, kita tercengang dan terkagum. Kalau kita melihat konten Alkitab, baru kita sadar terlalu banyak sebetulnya yang kita katakan yang kita tidak tahu, karena kita hanya mengerti secomot dan kita ambil lalu menyimpulkan dalam perspektif diri tanpa memahami penuh apa ketetapannya. Alkitab ditulis begitu indah di dalam urut-urutannya. Bagaimana urut-urutan itu menciptakan suatu
satu ikatan emosi dan garis sejarah yang begitu luar biasa. Dan saya sangat tercengang. Kalau itu karangan Musa, maka Musa terlalu amat sangat luar biasa sebagai anak manusia. Terlalu sempurna karyanya. Bagaimana peristiwa demi peristiwa yang terjadi itu meletakkan sedemikian rupa sehingga di dalam sepanjang perjalanan zaman kita terkagum-kagum karenanya. Perjalanan iman Abraham sangat luar biasa. Dimulai di usia 75 tahun dari usianya yang 175. Maka 100 tahun sebelum kematian dia harus mulai berjalan, meninggalkan Ur Kasdim. Ia berangkat sesudah berpindah dengan orang tuanya ke Haran, terus berpergi dan bergerak. Untuk apa? Menjawab panggilan Tuhan. Maka dia meninggalkan seluruh kejayaan yang ada, lalu pergi lagi mencoba di tempat yang baru. Bukankah ini menjadi satu titik bahaya bagi kita kalau kita berbicara tentang kemapanan hidup kita? Meninggalkan sesuatu yang sudah menjamin kita, meninggalkan comfort zone kita. Tetapi itulah perjalanan iman. Jangan engkau pikir engkau sudah beriman dan hebat ketika engkau naik terus dalam hidupmu dan berpikir Tuhan baik dalam hari-harimu. Gelombang hidup bukanlah kejahatan. Gelombang hidup adalah proses pembentukan. Tetapi jangan gelombang hidup itu karena salah langkahmu dan bukan sebagai bagian dari proses imanmu. Nah, ini yang mesti kita pikirkan, saudara-saudaraku. Abraham, bapak orang beriman itu berjalan, tetapi ironi, di dalam takut matinya ia menyebut istrinya saudaranya, dan dia berpikir dengan itu dia lolos dari tangan Firaun. Tapi apa yang terjadi? Takut mati menyebut istrinya sebagai saudaranya. Tuhan memproses Abraham. Firaun justru tidak berani kemudian apa-apa mengambil istri Abraham karena bermimpi dan berkata, mengapa engkau mau mencelakakan aku? Apa kesalahanku? Ternyata ini adalah istrimu. Pergilah dan janganlah berbuat begitu lagi. Ini, dan dia memberikan hadiah kepada Abraham. Abraham berpikir dengan menyebut istri saudaranya ia akan selamat. Tapi Tuhan berkata, no, istrimu, baru kau selamat. Jangan coba berpikir untuk memutarbalikkan fakta dan kata, dan berpikir kita bisa lolos dari satu perjalanan hidup. No, ketetapan kehendak Tuhan itu. Jangan pernah berusaha menolong Tuhan, karena Dialah yang menolong kita. Abraham mesti belajar arti beriman. Sehingga waktu saya lihat, saya pikir ini hidup kita tiap hari. Lalu berpikir kalau dengan begini, cara begini, kita bisa selesaikan. Di dalam perjalanan pelayanan yang kukerjakan, seringkali banyak hal yang kupikirkan mesti begini. Tapi kemudian baru sadar betul, ternyata salah. Tapi apa yang coba kita mau ikuti jalan Tuhan? Cukup menggentarkan. Kapan akan menjadi kenyataan? Nah, itu menjadi penantian yang mendebarkan. Maka kalau mau jujur, betapa sulitnya beriman. Karena itu ketika orang terlalu mudah berkata, kita orang beriman, sebetulnya dia harus bertanya, berapa perjalanan badai yang sudah kau lewati? Seharusnya dia berani bertanya, berapa berdarah engkau untuk Kristus Tuhan ya? Inilah kehidupan yang harus kita pikirkan, saudaraku. Abraham coba menyelamatkan dirinya. Tapi pasal berikut sudah menarik. Itu jadi kalau baca kitab Kejadiannya, itu nadanya sangat heroik dan luar biasa. Itu kalau musik indahnya luar biasa. Ya, kita PA di Salemba, kita lagi bicara terus kitab Kejadian. Sekarang sudah sampai pasal berapa, sudah mau dekat selesai ya. Nah, pada waktu kita memperhatikan, pada waktu kita melihat, luar biasa sekali. Abraham selesai mau menyelamatkan dirinya. Kemudian pasal berikut, Abraham mau berpisah dengan Lot. Dia tidak menjamin harta bagi dia. Lalu dia katakan, Lot, lihatlah sekitarmu, pilihlah kemana engkau pergi. Kalau engkau ke utara, aku ke selatan. Kalau engkau ke barat, aku ke timur. Artinya Abraham cukup sisa dari apa yang dilihat Lot. Padahal Lot adalah ponakan dan dia omnya. Lot ikut dia dan dia membesarkannya. Artinya dia berhak menentukan, Lot kau ke sana karena aku mau di sini. Tapi Abraham, lompatannya terjadi, melepas haknya. Jadi ini bukan sekedar kisah itu. Engkau mesti mengerti peristiwa sebelumnya di Mesir. Tapi engkau mengerti Tuhan panggil dia. Engkau mesti mengerti lagi ke belakang ketika Babel menjadi kekacauan. Sehingga kalau itu dibikin musik indahnya setengah mati. Maka kemudian
Abraham melepas haknya. Lot memilih, Abraham mengambil sisanya. Tapi keberimanan mengajar Abraham satu hal yang baru. Karena ternyata Lot yang memilih taman yang seperti taman Tuhan, karena banyak rumput dan airnya, yaitu Sodom dan Gomora. Kalau orang beternak, banyak air, banyak rumput, itu namanya masa depan cerah. Kesanalah Lot pergi. Dia merasa dia akan terjamin hidupnya. Tapi kemudian Lot harus mengalami penjarahan kala berperang. Siapa yang membantunya? Abraham. Abraham tak marah hanya karena situasi yang tak menguntungkan dirinya. Abraham pernah marah untuk ketidakbenaran di dalam kehidupan keluarganya, di dalam soal Ismail dan Ishak. Oleh karena itu, saudara-saudara, dia pergi dan menolong Lot. Harta Lot kembali karena Abraham membantunya. Padahal Abraham tinggal di tempat sisa pilihan Lot, tapi tempat sisa itulah yang menolong masa depan Lot. Selalu kalau saudara perhatikan, membaca baik-baik, kita kaget sama dia. Saya mulai membayangkan betapa sulitnya ketika Abraham mengizinkan Lot memilih lahan lebih dulu dari dia. Kalau dapat sisa jelek kan repot. Tapi dia tahu Allah pelihara dia. Dia belajar beriman. Kemarin aku coba menyelamatkan nyawaku dengan menyebut istriku sebagai saudaraku. Ternyata aku gagal. Kali ini aku tidak mau mengulangnya. Maka biarlah apa yang sisa bagiku, itu yang akan Allah berikan terbaik buatku. Karena tanah berbatu pun akan memberi panen hebat kalau Tuhan yang bertindak. Tapi tanah subur bisa menjadi gersang jikalau Tuhan tidak menyertai. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham mengalami berbagai pergolakan. Usai itu usianya terus semakin menua. Usia 85 tahun. Bertahun-tahun menunggu, 10 tahun menunggu janji Allah. Keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut, tapi tidak menjadi kenyataan. Itu bukan perkara sederhana. Membacanya enak. Pasal segini Abraham tunggu, pasal segini dia punya anak. Kita bisa baca 1 hari dan selesai. Menunggunya itu bertahun-tahun. Maka 10 tahun penantian. Goyah juga iman Abraham, saudara. Dalam kegoyahan itu, tawaran Sarah dipandangnya baik. Ketika Sarah menawarkan Hagar supaya mendapat keturunan, padahal Tuhan tidak pernah membuat rancang bangun seperti itu. Abraham menyetujui karena dia pikir bijak, kata Sarah. Karena bagaimana mungkin Sarah melahirkan sudah seperti ini, sudah tua. Abraham mengambil Hagar. Engkau lihat perjalanan iman yang lurus membelok sedikit menjadi malapetaka yang tidak sederhana. Semakin orang dekat dengan Tuhan, dia akan semakin dibentuk oleh Tuhan. Semakin banyak goncangan dalam hidupnya. Tapi dia setia dalam prinsip kebenaran, bukan bagaimana menyenangkan hati orang. Ini menjadi prinsip-prinsip yang penting untuk kita lakukan dalam diri kita. Saya pikir andai kata Yesus sedikit berkompromi dalam mengucap kata, mungkin ahli Taurat tidak sesengit itu menyerang dia. Andai kata Yesus tidak mencela, mungkin ahli Taurat benci tapi tidak berniat untuk sampai membunuhnya. Kebencian mereka memuncak. Karena Yesus menyebut mereka sebagai kuburan yang dilabur putih, tapi di dalamnya tulang belulang busuk belaka. Mau mengatakan dengan jubah sucimu, engkau busuk di dalammu. Siapa yang tidak marah? Tapi terbukti ahli Taurat, memang ahli Taurat yang suka basa-basi, tapi tidak memiliki iman yang murni. Kristus mengucap dalam kebenaran, menyakitkan, tapi menjadi kekuatan keselamatan bagi yang percaya kepada apa yang dikatakannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita melihat bagaimana kemudian Abraham goyah. Abraham mengambil istri untuk anak bukan dari rancang Tuhan.
Umur 86 dia punya anak, Ismail. Tapi kemudian Tuhan datang lagi menyapa kepada Abraham. Lalu Allah bilang apa? Abraham, seluruh isi rumahmu harus kau sunat. Umur 8 hari. Pada waktu itu Abraham berusia 99 tahun. Semua harus disunat umur 8 hari. Maka 86 sampai ke 99, kurang lebih 13 tahun umurnya umurnya Ismail. Maka Ismail disunat umur 13 tahun. Abraham disunat umur 99 tahun. Sunat bukanlah tradisi di mana disunat supaya kamu sehat. No, sunat adalah suatu simbol di mana darah manusia ditumpahkan sebagai perdamaian dengan Allah. Tapi darah ini terus-menerus tidak akan pernah cukup. Maka sunat dari waktu ke waktu tidak pernah cukup menjadi jalan keselamatan sebelum darah Kristus menggenapinya. Itu sebab kemudian setiap orang percaya, Paulus berkata, "Hei kalian yang di Kolose," pada pasal yang kedua, ia menyebut apa kepada mereka? Di Kolose 2 ayat 11 sampai 13, Abraham menyebut apa? Paulus menyebut, "Sama seperti dulu orang disunat dan darahnya tertumpah, engkau juga sekarang disunat di dalam baptisan di kematian Kristus dan kebangkitannya." Maka kemudian orang percaya menyadari berkat itu adalah bagi mereka dan bagi anak-anak mereka. Itulah khotbah Petrus di Kisah Rasul. Sama Abraham disunat umur 99, Ismail umur 13 tahun. Orang generasi pertama mereka dibaptis ketika mereka percaya kepada Kristus. Tapi anak-anak mereka menerima bagian berikut sama dengan Ishak. Karena umur 100 tahun barulah kemudian Abraham melahirkan. Umur 8 hari persis memenuhi ketetapan Allah, memenuhi ketetapan Allah, Ishak baru disunat. Dia yang genap 8 hari, yang lain sudah belasan tahun. Saudara memperhatikan, angka-angka ini menjadi sangat penting, bukan simboliknya, tapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam itu. Siapa yang disunat umur 8 hari? Persis seperti yang dikatakan oleh Allah, Ishak. Kalau begitu Allah memberikan perintah sunat dan kelahiran nanti sudah diatur oleh dia. Yes. Baru 1 tahun kemudian umur 100 Abraham punya anak Ishak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kita melihat bagaimana Allah mengelola seluruh kehidupan dari Abraham. Lalu bagaimana dia menuntun, membimbing. Dan bagaimana kemudian Abraham harus belajar. Begitulah orang percaya membawa anak-anak mereka untuk dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iman yang bekerja seperti iman Abraham yang membawa Ishak untuk disunat umur 8 hari. Paulus mengkoneksi di dalam Kolose pasal 12 begitu terang dan begitu jelas. Itu sebab saya katakan tadi, membaca kitab Kejadian itu satu nada simfoni yang begitu manis. Membaca seluruh Alkitab, wow, tidak ada yang simfoni lebih sempurna dari itu. Karena nada-nada yang hidup dan luar biasa. Ya. Satu kali waktu saya lagi ngomong-ngomong ya, dengan pendeta Stephen Tong, dia dulu adalah guru saya, ya, dosen yang ngajar kita. Lalu waktu itu kita ngomong soal musik. Saya nggak ngerti urusan musik, nada, not, saya buta. Lalu diajar saya ingat kalimat itu. Yuk perhatikan, Bik. Tidak ada musik yang lebih bagus dari musik klasik. Ini ya. Baru dia gambarkan sama saya. Nah ini suara air. Nah ini suara gemuruh. Ini suara ini. Lalu saya pikir-pikir ya. Waduh. Saya nggak kebayang. Jadi orang zaman dulu mereka menceritakan keagungan Allah dalam nada musiknya. Waktu Beethoven menulis kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Dam dam dim dim dam dam dim dim dadadididadidam dam dam dim dim dadadidadidam. Itu burung lagi terbang. Kemudian angin sepoi-sepoi berteriuk. Saya nggak kebayang, tapi saking dengar cerita itu, besoknya saya beli belasan lagu klasik. Saya dengar sampai sekarang nggak lulus, nggak nyambung. Tapi saya mulai membayangkan. Saya bisa membayangkan
memang indah. Lalu kalau diam dengerin musik klasik ya, wow, luar biasa. Karena tidak bisa hanya dengar dengan telinga, harus juga dengar dengan hati, mulai imaging dan melihatkan. Nada musik ini mau cerita apa? Oh, dia cerita ini, Mesaya. Ya, ketika kemudian Beethoven juga menuliskan apa, Johann Sebastian Bach, itu sangat luar biasa. Dia cerita. Kalau kita pahami kisah lagu itu. Nah, karena itu gereja ini tiap kali kenaikan mengangkat satu lagu, mengapresiasinya dari berbagai sudut yang mungkin. Kita hanya satu lagu nyanyi dalam satu kebaktian. Lalu mengangkat sejarahnya, kisahnya, keagungannya. Bagaimana mereka bergumul dalam pergumulan imannya. Semua mencengangkan, saudara. Membawa orang kepada pengenalan yang serius akan Tuhan itu. Maka kembali Abraham, umur 100 punya Ishak. Kembali kepada Ishak. Gesunat, umur 8 hari. Maka kurang lebih selisihnya Ismail dan Ishak adalah 14 tahun. Itu sebab kemudian, ya, kalau ada orang berkata, ketika Abraham diminta mempersembahkan anak tunggalnya, maka tunggal kan satu, mana mungkin Ishak itu anak kedua? Berarti belum ada Ishak. Itu Ismail. Tapi kemudian Alkitab menceritakan, memang betul anak tunggalnya dari istri tunggalnya. Yang berikut jangan lupa, anak tunggal dari istri tunggal, yaitulah Ishak. Tidak perlu ini menjadi perdebatan, tapi penting kecerdasan kita memikirkan. Memang betul dan jangan dibantah, anak tunggal, tapi jangan lupa dari istri tunggal. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, sudah punya anak umur 100, senangnya luar biasa. Tapi beberapa tahun kemudian Ishak menjadi seorang remaja. Tuhan datang pada Abraham. Yang kita baca Kejadian 22. Abraham, serahkanlah anakmu kepadaku. Edan, saudara. Menunggu lama, sudah remaja, senang-senangnya, sekarang Tuhan minta, korbankan. Saya kadang berpikir di dalam bagian seperti itu ya. Saya tidak bisa membayangkan. Kadang-kadang saya coba pikir ya, kalau anak-anak dipanggil Tuhan, ya urusan Tuhan gitu ya. Tapi saya coba membayangkan kalau itu betul-betul terjadi, goncang juga batin saya. Waduh, masa sih? Masa sih? Jadi saya bergumul betul. Kita belajar jujur, saudara. Ya, kita harus belajar dari drama yang kemarin. Kita harus belajar dari Petrus. Semua boleh lari, aku tidak. Sebelum main berkokok, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Pengakuan iman bukan kencangnya suaramu, tapi perjalanan iman itu sendiri. Heran, Abraham mau mempersembahkan Ishak. Padahal gara-gara nunggu ini loh, dia mau menikahi si Hagar. Sekarang yang ditunggu-tunggu diminta Tuhan, dan dia mau memberikan. Disinilah terjadi lompatan perjalanan iman yang luar biasa. Jadi saudara bisa melihat grafiknya iman naik. Ada titik-titik turun. Dipanggil Tuhan, dia jawab. Sampai Mesir, istri diaku saudara. Akhirnya punya pengalaman hebat lagi. Tuhan angkat lagi. Dia jalan lagi. Lot, kasih ambil apa yang kau mau. Ya, terus dia berjalan. Jatuh lagi, naik lagi. 2 kali di Mesir dia menyebut istrinya sebagai saudaranya. Dan 2 kali Tuhan menyelamatkan dia. Mungkin kita akan berkata, kita juga kalau PA suka bilang, heran nih Abraham, kok sampai 2 kali bikin itu? Saya suka bilang, Abraham 2 kali betul, lalu kita marah. Kita berkali-kali tidak pernah sadar. Bikin salah terus, bolak-balik terus. Abraham 2 kali, kok Bapak beriman begini? Nah, masih perlu PL ini. Nah, kita yang produk PB ini kayak apa? Tidak ada dicatat Pak 2 kali. Betul, karena sudah susah mencatatnya. Terlalu banyak salahnya. Maka Abraham mengagumkan perjalanan imannya naik. Sekarang anak yang menjadi kata kunci diminta oleh Tuhan. Dan dia pergi. Dan dia mau persembahkan Ishak. Maka Ishak
yang kemudian membantu ayahnya ke atas memikul kayu bakar ini. Bertanya, ayah, di manakah korban bakaran itu? Terlalu sulit membayangkan kalau Abraham tidak menangis. Terlalu sulit membayangkan kalau Abraham kemudian hanya tenang-tenang saja. Anak semata wayang bertanya. Lalu Abraham bilang, nanti Allah akan sediakan anak dombanya. Istilah ini menjadi satu istilah yang penting nanti di perjanjian baru ketika kita belajar untuk memperhatikan apa yang dikatakan. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Lalu mereka berjalan. Kierkegaard adalah seorang filsuf dari Denmark. Dia seorang yang belajar juga teologi. Dia seorang eksistensialisme yang murni, yang sangat ketat. Istilah eksistensialis itu adalah sesuatu itu mesti diaktualkan. Kita menemukan pengalaman-pengalaman luar biasa. Sehingga Kierkegaard itu dalam pikirannya bilang gini, jikalau engkau bertemu dengan seorang pelacur dan engkau kemudian merasakan cinta yang luar biasa, itu tidak dosa. Pikiran Kierkegaard sekarang dipakai oleh LGBT. Tidak mengapa kamu sama-sama homo, asal ada rasa cinta. Itu bukan pikiran baru. Kierkegaard sudah menyebutkan itu. Love is important. Bukan dosa, sah. Maka saya akan mengatakan, maafkan saya. Yuk kita belajar berpikir lebih lebar. Mari kita belajar mengerti secara supaya kita tahu semuanya. Dan saya selalu sadar, makin banyak kita belajar, makin tahu kita nol dan akan terus lagi belajar. Makin bergairah untuk mengetahui, terlalu banyak lagi dan menggali. Bagian ini nanti saya akan tulis mengenai LGBT, ya, dalam cinta. LGBT dalam perspektif teologis sudah selesai. Kita cemplungi ke Kompasiana. LGBT dalam perspektif medis psikologis sudah selesai. Kita sudah cemplungin ke Kompasiana. Minggu depan LGBT dalam perspektif HAM. Saya sudah ketik, tinggal sedikit lagi. Nanti kita cemplungin minggu depan. Lalu minggu depan lagi masukkan lagi Kompasiana. LGBT dalam perspektif cinta. Nah, saya akan membahas pemikiran Kierkegaard yang mempengaruhi seluruhnya. Maka Kierkegaard juga berkata, hei, engkau tahu tidak, ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak, lalu Ishak bertanya, ayah, di manakah korban itu? Kierkegaard bilang apa? Dia marah pada Ishak. Diam! Apa yang kau tanya? Itu bukan urusanmu. Ikut apa kata ayah. Dia mesti melawan jeritan hatinya dengan teriakannya. Kierkegaard tidak bisa membayangkan bagaimana seorang ayah yang penuh cinta bisa menjawab pertanyaan anaknya, ayah, di mana korban bakaran itu? Maka Kierkegaard bilang, Abraham marah besar. Bukan marah karena dia mau marah, marah untuk menekan perasaan duka yang mendalam, sedih yang menusuk. Karena Kierkegaard tidak bisa membayangkan apa yang disebut dengan iman. Saya tidak bisa membayangkan kalau itu saya. Saya akan bergulat dan berkata, wow, sulit sekali. Anak itu bertanya. Saya akan menangis kalau itu anakku. Apa yang akan kujawab padanya? Tapi ketenangan Abraham menjawab, memang beyond our mind. Itu melebihi segala apa yang bisa kita imagine, melebihi segala apa yang bisa kita pikirkan. Anakku, Allah nanti akan menyediakan korban bakaran baginya. Jawaban beriman. Orang beriman selalu diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup ini. Oleh karena itulah saudara-saudara, Abraham terus berjalan ke Bukit Moria. Bukit Moria diyakini itu adalah sekarang yang Bait Allah di Yerusalem. Dan sekarang itu yang Masjid Al-Aqsa. Lalu salah satu masjid yang Dome of the Rock, yang kubahnya itu kuning, ya, yang menurut keyakinan juga Nabi Muhammad naik ke surga dari situ. Di seberangnya di sana
itu Bukit Zaitun, ya, dekat sedikit Bukit Zaitun situ, Yesus naik ke situ, dari surga. Jadi saya pikir-pikir Yerusalem ada 2 orang penting yang naik ke surga, kecuali kita. Baru pikir-pikir, luar biasa ya. Nah, itu sebab bukit itu diyakini. Maka di situ ada batu di dalam masjid itu, di tengah-tengah. Ya. Nah, jadi saudara, lepas dari berbagai perdebatan, orang mulai memperdebatkan. Ya. Tetapi beberapa perhitungan cenderung Bukit Moria itu betul di sini. Dan sekarang pun itu diyakini. Inilah Bukit Moria, ya, tempat Abraham dipanggil dan mau mempersembahkan. Kelak Salomo membangun bait Allah sesudah dipersiapkan oleh Daud. Di situ, di Bukit Moria ini. Sehingga secara teologis di sini Abraham mempersembahkan dalaman. Tetapi kemudian di situlah berdiri bait Allah. Hadirnya Allah yang hidup. Tetapi di situ pula lah anak Allah itu dihukum mati di Yerusalem. Saudara kalau membaca siapa pembunuh Kristus? Pendeta. Siapa pembunuh pendeta? Mungkin jemaat ya. Lalu kalian bilang, Bapak nggak boleh gitu. Jangan-jangan Bapak bunuh saya. Tapi yang saya mau katakan, orang beragama bukan orang baik. Saya bisa berteriak saya baik, apalah sulit. Tapi biar waktu yang menceritakan siapa engkau dalam hidupmu. Suamimu pasti tahu engkau istri seperti apa. Tapi saya yakin semua istri akan bilang, saya baik berkorban Pak. Suami saya kurang menghargai. Itu kalau istri ngumpul sama istri. Tapi kalau suami ngumpul sama suami, dia bilang apa? Saya berjuang berkeringat darah untuk rumah. Tapi istri saya tidak pernah bisa menghargai. Nah, itu kalau para suami kumpul. Maka kumpulan suami ya memaki istri, kumpulan istri memaki suami. Ketemu dua-dua berkelahi, maka tidak heran juga. Tetapi ketika berjalan bersama, baru orang tetangga lihat suami yang baik apa istri yang baik. Tapi bisa jadi juga istrinya yang baik. Kenapa? Karena istrinya yang bergaul sama tetangga dan suka ngasih uang ke tetangga. Suaminya yang cari uang tidak pernah kasih uang, tapi diambil istrinya. Karena istrinya kasih ke tetangganya, tapi tetangga tidak tahu itu uang suaminya. Mestinya terima kasih sama suaminya kan kalau soal uang, bukan sama istrinya. Saudara bisa mengerti maksud saya? Betapa rentannya nilai-nilai di dalam hidup ini. Maka waktu kita mau menilai, membedah seorang Abraham, terkejutlah kita. Maka proses naiknya tadi itu, nah itu menjadi satu titik yang nggak bisa mendadak gedebuk. Abraham hebat. No, Alkitab sangat fair. Tapi naik terus grafiknya. Maka muncullah pertanyaan bagi kita. Perjalanan Abraham, progresnya sangat nyata dalam keberimanan. Pernah jatuh, bangkit kembali, dan terus berjalan dalam kehidupan. Dia tidak pernah mempersalahkan situasi di sekitarnya. Dia tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau lalu suruh aku pergi dari Ur Kasdim, dari tempat nenek moyangku. Engkau suruh aku berjalan. Kenapa aku tiba di Kanaan dan Kanaan kelaparan? Why God? Mestinya tanah yang kau berikan itu tidak boleh ada kelaparan. Maka sebetulnya kalau dibilang tanah itu penuh susu dan madu, agak sulit juga membayangkan. Karena beberapa kali Kanaan itu kelaparan, termasuk zaman Yakub mesti pergi lagi ke Mesir. Karena Yusuf memang ternyata Tuhan buang di Mesir untuk panennya masuk ke sini. Tapi sekarang Israel, kalau Anda mengunjungi Mesir sangat terasa gersang. Begitu lihat perbatasan langsung hijau luar biasa. Maafkan saya, bukan mujizat surga Tuhan taruh ke sana lalu rumputnya tumbuh. Otaknya orang itu dipakai Tuhan. Dan mereka mengelola bagaimana pertanian ditumbuh kembangkan. Baru beberapa tahun terakhir ini mereka produktif soal panen. Dikatakan 1 hektar kebun anggur kalau di Eropa itu misalnya dapat 1 ton, mereka bisa 1 ton lebih. Sama seperti kita kalau di Indonesia 1 hektar dapat 1 ton, di Malaysia sudah bisa 2 ton. Karena di Malaysia manusia semua yang kerja. Kalau di Indonesia banyak tikusnya. Itu yang bikin jadi masalah.
yang ngerokotin sana sini. Maka saya pikir-pikir, tapi kalau Eropa lawan Israel, gila ya. Mereka kembangkan durian. Ya udah kebayang kan? Di Israel ada pohon durian, mangga. Mereka bawa orang-orang dari Bangkok, petani-petani, lalu mereka suruh bertani, lalu mereka pelajari, teknologinya mereka kembangkan. Sehingga air itu dihitung, satu pohon anggur dalam 1 menit perlu air berapa? 1 cc. Lalu kemudian 1 menit lagi 1 cc, 1 menit 1 cc. Kalau kita kan nyiramnya pagi, sore, kan kurang lebih begitu ya. Udah muntah-muntah itu pohon kita timpa saja. Makanya bengeklah pohon itu. Kita pikir siram pagi bagus. Lalu matahari datang, panas setengah mati, ini kering naik. Matahari tidak datang, akarnya busuk. Mereka hitung, lalu mereka bikin computerize. 1 menit, 1 cc keluar. 1 menit, 1 cc keluar lagi. Ini pohon betul-betul luar biasa. Nutrisi yang dia dapat tepat. Bukan saja kualitasnya, tetapi juga jumlahnya. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mereka lakoni, apa yang mereka jalani, apa yang mereka kerjakan itu luar biasa. Nah, dengan itulah mereka dapat tanah yang subur. Mengapa Abraham berani mempersembahkan Ishak? Ibrani mencatat. Jadi kalau ingat kenapa Abraham berani, jawabannya Ibrani, ya. Ibrani sekali begitu ya. Itu kitab Ibrani itu ya. 17 sampai 18 dikatakan gini. Ibrani 11, 17, 18 tadi. Karena iman, Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu. Janji Allah loh, diterimanya. Rela untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang disebut keturunan. Tapi Tuhan mau ambil, dia rela. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham mempersembahkan Ishak. Imannya bekerja menerobos batas-batas yang ada. Imannya melihat kebangkitan. Siapa yang pernah dibangkitkan orang mati di zaman Abraham? Tidak ada. Yang ada dimusnahkan. Yaitu zaman air bah. Jadi bagaimana dia memahami arti kebangkitan? Nah, itulah iman. Banyak orang coba merumuskan, merasionalisasi keimanan itu. Gak selalu sejalan. Dia melebihi iman kita. Karena itu belajar beriman menjadi sangat penting. Abraham percaya pada kebangkitan. Dan dia berserah memberikan Ishak. Maka dia jawab, Allah akan menyediakan anak domba. Maka siapa anak domba itu? Allah menyediakan anak domba baginya. Siapa anak dombanya? Maka perjanjian baru, ketika murid-murid itu melihat Yesus lalu bilang, lihat anak domba Allah. Yohanes Pembaptis juga sebut itu. Lihat anak domba Allah. Yang mana itu? Abraham bilang, anakku, nanti ada anak domba. Dia mau bunuh Ishak, lalu lihat anak domba. Abraham jangan, lihat kemari. Malaikat kasih tahu itu anak domba. Lalu kemudian anak domba ini menjadi korban bakaran, korban penebusan dosa di dalam konteks PL di Taurat itu diberlakukan, diatur sedemikian rupa. Dan di PB, lihatlah anak domba Allah itu. Siapa? Kristus itu. Darahnya lah yang menebus dosa-dosa. Maka peristiwa Abraham digenapi dalam kematian Kristus di atas kayu salib. Jangan pikir Abraham dan Kristus tidak ada korelasi. Itu sebab di dalam Galatia pasal yang ketiga dengan jelas, dengan tegas Abraham dikatakan sebagai orang yang beruntung dalam kehidupannya. Dikatakan begini, Galatia 3:16. Adapun kepada Abraham, perhatikan kalimat ini baik-baik, diucapkan segala janji, dan kepada keturunannya tidak dikatakan keturunan-keturunannya seolah-olah banyak, tetapi hanya satu orang, kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi siapa yang disebut keturunan Abraham? Yesus Kristus. Patutlah Alkitab bilang keturunan Abraham akan memberkati dunia.
Lalu kita seringkali salah konteks, ini Israel. Keturunanmu, bukan keturunanmu. Seolah-olah banyak. Keturunanmu, yaitu Kristus, yang memang menjadi berkat bagi seluruh dunia. It's not a nation, it's a personal. Ini bukan satu bangsa. Anak Allah yang tunggal Kristus. Itu sebab siapa yang percaya kepada Kristus jadi berkat bagi mana? Dunia. Maka Yesus bilang, ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, dan jadilah garam dan terang dunia ini. Mengagumkan Alkitab ya. Luar biasa sekali saudara. Begitu presisi ketepatannya, begitu luar biasanya, sehingga Abraham yang percaya kepada Kristus mau mempersembahkan Ishak, tapi diganti oleh anak domba. Sekarang kita diminta tidak mempersembahkan anak kita, tapi mempersembahkan apa? Hidup kita. Lalu saya mati, Pak. No. Kalau kau sembahkan dirimu, Allah akan menyediakan korban bagimu. Dia tahu bagaimana kerja. Hebatnya Abraham menunggu korban itu, kita sudah dapat korban itu. Artinya Abraham mesti menunggu lama, bukan melihat. Tidak sempat lagi dia melihat keturunannya, yaitu Kristus yang disebut itu. Tapi kalau kita sudah menerima anugerah Kristus, kalau Abraham belum tahu saja berani mempersembahkan Ishak, masa ya kita tidak berani mempersembahkan hidup kita kepada dia? Padahal kita sudah terima. Bukankah itu kejahatan luar biasa? Itulah kecelakaan orang-orang beriman di masa kini yang harus menjadi konsentrasi kita. Akhirnya Abraham melihat dengan iman sehingga dia tidak gentar dalam perjalanan hidupnya, bahkan di kematian sekalipun, karena dia tahu Allah bisa membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Memang menjadi pertanyaan penting bagi kita, apakah kebangkitan Kristus pasca itu sungguh-sungguh telah memerdekakan kita? Pasca bagi orang Israel, anak-anak sulung tidak mati, mereka keluar dari Mesir. Ingat ya, pasca bagi kita bukan anak sulung tidak mati, kita semua tidak mati. Pasca adalah anak-anak ini tidak mati, lalu mereka bisa berjalan dan sampai ke Yerusalem. Kita berjalan bukan dari Mesir ke tanah Kanaan, bukan dari Mesir ke Yerusalem, tapi dari sementara kepada kekekalan, dari sini ke Yerusalem yang baru. Oh, saya suka sekali Alkitab. Itu kalau dibaca Galatia 3, Galatia 4 indah. Kami juga di Permata lagi PA Galatia. Sehingga bisa menemukan titik-titik yang begitu indahnya. Dan kebangkitan memberikan kenikmatan hidup sehingga kita tidak perlu takut. Saudara bisa melihat itu para rasul. Paulus berkata, hidup adalah apa? Halo? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu Paulus yang ngomong. Kalau kita, hidup adalah untung, mati adalah Kristus. Enak di kau semuanya. Hidup dapat untung, mati ketemu Tuhan. No, hidup Kristus, mati untung. Kalau begitu, dokter vonis kamu, maaf, Anda tinggal tunggu hari mati karena penyakitmu sudah luar biasa menyebar. Kira-kira kalian takut apa tidak? Halo? Kencang dikit. Takut apa tidak? Hah? Ini ada yang tidak, ada yang takut. Jadi saya nggak ngerti tidak takut apa takut atau tidak gitu. Kalau Anda divonis dokter ini, sorry ya, penyakit itu sudah melebar. 1-2 hari lagi you mati. Siap-siap you mau apa? Kalau dengar gitu saudara, takut nggak? Oh, ada yang puji Tuhan ya. Berbahagialah dokter kalau pasiennya dokter Pak Pane ya. Karena dokter harus senang sekali ini pasien saya. Sudah dikasih tahu mati, dia bilang puji Tuhan. Kalau itu yes, itulah indahnya hidup Kristen. Jangan takut dan jalani terus. Lalui hari-hari. Apa yang kau takutkan di hidup ini? Tuhan menolong saudara, Tuhan memimpin saudara. Jika Abraham melihat, bagaimana mungkin kita tidak? Abraham belum melihat dengan mata jasmani dan tahu dengan otaknya Yesus Kristus mati. Kita mewarisi, bukan saja tahu. Biarlah warisan itu hidup di dalam diri kita. Beriman teguh, percaya, nikmati hari-hari. Kapan Tuhan panggil engkau, biar itu bisnisnya. Tak perlu gentar hatimu. Selamat menanti kematianmu. Kita